Martial Peak 3121. The Great Desolate Starfield benar-benar nama yang akrab. Ketika dia meninggalkan wilayah bintang Hangluo bersama Chi Yue dan yang lainnya, dia telah bertarung dengan beberapa alam Origin King dari wilayah bintang Desolate besar melalui jalur cahaya bintang. Akibatnya, Starlight Passage telah runtuh dan semua orang telah berhamburan. Bahkan Liu Yan dan Xiao Xiao telah menghilang, dan Yang Kai membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan mereka. Orang yang memimpin disebut Yin Leseng, Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah di wilayah bintang sunyi besar dan penguasa wilayah bintang sunyi besar. Liu Xianyun, yang telah melalui suka dan duka dengan Yang Kai, juga merupakan anggota Great Desolate Starfield, tetapi sikapnya terhadap Yang Kai berbeda, dan hasil akhirnya juga berbeda. Yin Leseng cukup beruntung untuk lolos dari malapetaka di Laut Fragmen Bintang, tetapi pada akhirnya dia telah dibunuh oleh Yang Kai di tanah kuno liar di wilayah timur, sementara Liu Xianyun telah direkomendasikan oleh Yang Kai untuk bergabung dengan Ice Heart Lembah. Terakhir kali Yang Kai mengunjungi Ice Heart Valley, dia bahkan meluangkan waktu untuk bertemu dengannya dan berbicara dengannya. Dia tahu bahwa dia baik-baik saja sekarang dan bersiap untuk menerobos ke tahap Daosos urutan ketiga. Dengan bakatnya dan dukungan Ice Heart Valley, menerobos ke urutan ketiga bukanlah tugas yang sulit. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi Master Realm Kaisar lainnya. Tiba-tiba mendengar Ye Xiun menyebutkan Great Desolate Starfield, Yang Kai agak terkejut. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, ketika mereka memasuki batas bintang bersama Yin Leseng dan yang lainnya, mereka dapat bertemu satu sama lain di jalur cahaya bintang. Agaknya, kedua wilayah bintang itu dekat satu sama lain, dengan hanya satu penghalang yang memisahkan mereka. Sekarang penghalang telah runtuh dan dua wilayah bintang terhubung, para pembudidaya dari wilayah bintang Desolate besar secara alami dapat datang ke wilayah bintang Hangluo. Kita semua dari Starfield, bukankah kita cocok? Yang Kai bertanya. Ye Xiun berkata, sisi lain dipimpin oleh sekte yang disebut Sekte Dunia Bawah, dan mereka semua bersatu. Di pihak kami, bagaimanapun, kami berjuang sendiri, jadi kami memang agak kalah dengan mereka. Selain itu, sebagai penjajah, mereka cukup fleksibel, jadi mereka secara alami memiliki beberapa keunggulan. Petik 2. Benar saja, itu adalah Sekte Dunia Bawah. Tampaknya bahkan tanpa Yin Leseng, posisi Sekte Dunia Bawah sebagai penguasa tidak dapat digoyahkan, sebenarnya memungkinkan mereka untuk menyatukan seluruh wilayah bintang. Jadi Starship di luar Shadowed Star berasal dari Great Desolate Starfield. Ye Xiun mengangguk dan berkata, itu benar, Shadowed Star adalah salah satu medan perang yang paling penting. The Great Desolate Starfield telah menginvestasikan sebagian besar pasukannya di sini untuk menangani sekte ini. Petik 2. Bajingan tua itu berani berbohong padaku. Yang Kai dengan dingin mendengus. Tidak ada yang tahu siapa yang telah menipunya, tetapi mereka semua terkejut. Ye Xiun melanjutkan, apa yang mereka perebutkan barusan adalah untuk secara langsung menyerang Starships itu dan menghancurkan pasukan tempur kelas atas mereka, atau untuk menghancurkan musuh yang tersebar di Shadowed Star. Tapi karena kamu sudah kembali, aku yakin tidak ada yang perlu diperebutkan. Yang Kai mengangguk, tunggu. Tiba-tiba, dia menutup matanya dan perlahan mengangkat tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia membuat gerakan meraih ke arah kekosongan. Semua orang di aula tiba-tiba merasa hati mereka menegang, seolah-olah mengikuti tindakan Yang Kai, mereka merasa seolah-olah hati mereka telah dicengkeram dan mereka tidak bisa bernapas dengan benar. 5 jari Yang Kai mengepal. Kesuksesan. Dia membuka matanya dan meletakkan tangannya, tekanan mengerikan itu menghilang. Semua orang saling memandang dengan bingung, tidak mengerti apa yang dia maksud. Namun, segera setelah itu, ledakan hebat terdengar dari lokasi yang sangat jauh, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk mendengarkan. Beberapa dari mereka tampaknya memahami sesuatu dan buru-buru bergegas keluar dari aula untuk melihat ke arah langit berbintang. Di bagian tertentu dari langit berbintang, bunga api raksasa bermekaran. Meskipun saat itu siang hari dan mereka berada ribuan kilometer jauhnya, mereka masih bisa melihatnya dengan jelas. Saat bunga api muncul, serangkaian ledakan terdengar. Lokasi di mana bunga-bunga menyala ini muncul adalah tempat Starships of the Great Desolate Starfield diparkir. Kembali ke aula utama, semua orang tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Yang Kai adalah Star Master of Shadowed Star dan dapat mendominasi segalanya di Shadowed Star, Starships dari Great Desolate Starfield masih berlabuh di Starry Sky dan belum mendarat di tanah Shadowed Star. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, hanya gerakan biasa darinya sudah cukup untuk menghancurkan semua kapal luar angkasa. Seberapa kuat kekuatan ini? Ada banyak Master Origin King Realm di Starship itu, jadi kemungkinan tidak ada dari mereka yang berhasil melarikan diri dan mereka semua telah mati. Untuk sementara waktu, semua orang sangat bersemangat. Ekspresi Ye Xiun menjadi serius saat dia berkata, sekarang setelah perbedaan kita hilang, tidak perlu menunggu lebih lama lagi, kan? Jika kita tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Dengan ledakan keras, semua orang berdiri dan berjalan keluar,
masing-masing menggunakan formasi hukum luar angkasa yang berbeda untuk meninggalkan sekte surga tinggi dan melakukan perjalanan ke berbagai bagian bintang bayangan. Lebih baik mengejar sisa orang yang selamat dari Great Desolate Starfield. Yang Kai berkata, aku juga akan berolahraga. Shadowed Star adalah wilayahnya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan beberapa badut melakukan kekejaman seperti itu di sini? Para penyerbu dari Great Desolate Starfield seperti kutu yang melompat-lompat di tubuhnya, jadi dia secara alami harus menangkap mereka, merobek usus mereka, mencekik leher mereka, dan kemudian menarik mereka kembali dengan seluruh kekuatannya untuk memulihkan kedamaian. Dia berbalik dan berkata, kakak senior, kamu harus istirahat. Tanpa menunggu Su Yan membantah, sosoknya berkedip dan menghilang. Su Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sesosok tiba-tiba bergegas masuk dari luar aula dan berteriak dengan penuh semangat, di mana anakku? Ketika Dong Suzu mendengar bahwa Yang Kai telah kembali, dia segera bergegas, tetapi dia masih selangkah terlambat. Pelan-pelan, bagaimana jika kamu jatuh? Kamu sudah sangat tua, mengapa kamu masih bertindak gegabah? Suara tidak tergesa-gesa tuan keempat yang datang dari belakang, tetapi kecepatannya juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berdiri bahu-membahu dengan Dong Suzu. Dapat dilihat bahwa suasana hatinya saat ini tidak setenang kelihatannya. Suami dan istri itu melihat sekeliling tetapi tidak melihat Yang Kai, alih-alih memusatkan perhatian mereka pada Su Yan. Gadis kecil Su, mata Dong Suzu segera memerah saat dia menutupi bibir merahnya dengan tangannya, air mata mengalir di wajahnya, apakah itu benar-benar gadis kecil Su? Su Yan melangkah maju dan membungkuk, ibu. Suaranya renyah dan menyenangkan, dan ketika memasuki telinga tuan yang keempat dan istrinya, itu seperti suara alam. Mereka merasa bahwa tidak ada suara lain di dunia ini yang lebih baik dari ini. Itu benar-benar gadis kecil Su. Tuan keempat yang mendorong Dong Suzu yang linglung. Bagaimanapun juga, dia masih seorang ibu rumah tangga, jadi dia bingung harus berbuat apa setiap kali dia mengalami semacam kecelakaan. Dia benar-benar mengkhawatirkannya sepanjang hidupnya. Dong Suzu dengan cepat menarik Su Yan ke pelukannya. Dong Suzu bertubuh kecil dan halus, tapi sosok Su Yan lebih tinggi setengah kepalanya darinya. Pada saat ini, dia sepertinya telah jatuh ke pelukan Su Yan. Su Yan tersenyum saat dia melihat dari balik bahu Dong Suzu ke arah tuan yang keempat, ayah. Menekan kegembiraan di hatinya, tuan keempat yang dengan lembut mengangguk, merasa seolah-olah sebuah batu besar yang telah menggantung di hatinya selama 20 tahun akhirnya terangkat. Kembali ketika Su Yan pergi untuk menyelidiki Void Tunnel, dia menghilang secara misterius, menyebabkan semua orang khawatir tentang dia. Dong Suzu dan tuan keempat yang juga tidak bisa tidur di malam hari, terus-menerus merasa bersalah terhadap Yang Kai karena bahkan tidak bisa merawat menantu perempuan mereka sendiri, diam-diam membenci kultivasi mereka yang rendah, jika tidak, mereka tidak akan membiarkannya. Su Yan untuk mengambil risiko seperti itu. Selama bertahun-tahun, suami dan istri telah bekerja keras untuk berkultivasi dalam pengasingan, berharap suatu hari mereka dapat menerobos ke alam Origin King dan pergi ke terowongan Void untuk menemukan Su Yan. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menghadapi Yang Kai? Tak disangka, kejutan datang begitu tiba-tiba. Yang Kai kembali, begitu pula Su Yan. Tidak ada yang lebih bahagia dari pasangan itu. Baiklah, kamu telah merendam pakaian Su Yan, seperti apa keadaanmu sekarang? Melihat Dong Suzu menangis tanpa henti, tuan keempat yang tidak tahan lagi. Mendengar ini, Dong Suzu mengangkat kepalanya dan menatap Su Yan dari ujung kepala hingga ujung kaki, sama seperti ketika Su Yan pertama kali bertemu Yang Kai, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ayo, duduk. Dong Suzu menarik tangan Su Yan dan duduk, ingin tahu di mana dia selama ini dan apakah dia menderita atau tidak. Keduanya duduk dan mengobrol sebentar sebelum Su Yan berkata, Ibu, Yang Kai, dia. Jangan sebut bocah kecil itu. Wajah cantik Dong Suzu menegang, biarkan dia mati di luar. Tuan keempat yang bergumam, lalu mengapa kamu terburu-buru ke sini sekarang? Kenapa kamu peduli? Saya senang. Dong Suzu memelototinya, aku di sini untuk mencari gadis kecil Su. Lihat, aku hanya dengan santai mengatakan, mengapa kamu membuat ulah? Tuan keempat yang juga tidak berdaya saat dia meletakkan tangannya di dahinya. Dia tidak tahu siapa yang baru saja memanggil, di mana anakku? Jika kamu tidak tahan, maka aku akan pergi. Bagaimanapun, dunia luar begitu indah, saya pikir kamu sudah memiliki niat seperti itu, bukan? Apakah kamu ingin saya menyiapkan surat cerai untuk kamu? Tanda tangani saja. Tuan yang keempat merentangkan tangannya dan kemudian mengulurkan tangannya untuk menarik mulutnya. Su Yan terkikik. Dong Suzu menepuk tangannya dan berkata dengan sabar, seorang pria harus diberi pelajaran seperti ini. Jangan perlakukan bocah kecil itu terlalu baik. Semakin baik kamu memperlakukannya, semakin sedikit dia akan menganggap kamu serius. Kamu harus sedikit lebih galak, dengan begitu dia akan sangat memikirkanmu. Petik 2. Ibu benar, aku akan ingat, Su Yan mengangguk ringan. Ibu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Dengan kepribadianmu,
Ning Chang, hanya Little King Luo yang punya pendapat. Aku akan berbicara dengannya di lain hari. Kamu terlalu lunak padanya. Berhenti sejenak, dia berbisik, dia tidak membawa apa-apa kali ini. Apa? Su Yan menatapnya dengan curiga. Apakah dia membawa wanita acak? Su Yan berpikir sejenak sebelum bertanya, itu tidak masuk hitungan, kan? Dia juga mengenal He Yun Xiang dan tahu mengapa dia bersama Yang Kai, jadi tentu saja dia tidak akan memperlakukannya sebagai wanitanya. Dong Suzu, di sisi lain, seperti kucing yang ekornya diinjak. Rambutnya berdiri ketika dia dengan marah bertanya, apakah dia benar-benar membawa seseorang? Dia benar-benar marah. Jika bukan karena dia sangat dicintai, bagaimana dia bisa menghilang tanpa jejak selama lebih dari belasan tahun dan bahkan menjadi playboy? Itu tidak benar. Bocah ini. Dong Suzu menamparkan sandaran tangan kursinya dan berbalik untuk menatap guru keempat yang diam. Ini semua karena putramu yang baik. Tuan keempat yang menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, merasa sangat tidak bersalah. Dia bahkan belum berbicara, namun dia masih terseret ke dalam kekacauan ini. Bocah kecil, kamu sendirian sekarang. Jika ibumu tidak menendang pantatmu, tuan tua ini secara pribadi akan mengambil tindakan. Itu benar-benar tidak terjadi. Su Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tapi hatinya dipenuhi dengan kehangatan.